Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas kompilasi soal-soal TWK. Kali ini topiknya random ya teman-teman. Soal-soalnya juga tidak sepanjang soal penalaran atau analisis, karena saya ingin kalian juga paham bahwa soal-soal TWK tidak semuanya berbentuk soal penalaran. Tapi dipastikan akan ada juga soal-soal singkat yang hanya bisa dijawab jika kita memang pernah membaca dan mempelajarinya. Mungkin bahasa sederhananya itu adalah soal-soal hafalan. Nah, dari pengalaman pribadi saya mengikuti ujian SKD CPNS, saya akan berbagi ke teman-teman, kira-kira bagaimana sih bentuk soal-soal hafalan yang sering muncul di TWK. Jadi kalian juga bisa lebih terarah belajarnya. Oke, di video ini antara soal dan pembahasan diberi jeda 10 detik. Jika waktunya kurang untuk menjawab soal, silahkan di-pause ya teman-teman videonya. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, secara umum, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa dibagi menjadi dua, yaitu sebelum abad ke-20 dan setelahnya. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 itu masih bersifat kedaerahan, sehingga perlawanan tidak terorganisir dengan baik dan perlawanan juga lebih mementingkan perjuangan fisik. Berbeda dengan perjuangan ketika memasuki abad ke-20, perkembangan pendidikan melahirkan golongan cendekiawan atau kaum-kaum terpelajar dari bangsa Indonesia. Nah, mereka menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah, rakyat harus bersatu dan perjuangan mereka harus bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Strategi yang digunakan adalah mendirikan organisasi modern. Perjuangan dipimpin oleh cendekiawan dengan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah bagian D, mendirikan organisasi modern. Nah teman-teman, saya juga mau mengingatkan bahwa soal-soal tentang masa-masa pergerakan nasional itu sering muncul, yaitu tentang bagaimana bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Jadi teman-teman pelajari dan perluas wawasan tentang peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh yang terlibat, serta strategi-strategi yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Hasil Kongres Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta adalah 1. Budi Utomo tidak terjun dalam kegiatan politik. 2. Kegiatan utama Budi Utomo meliputi kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan. 3. Budi Utomo hanya meliputi Jawa dan Madura. 4. Mengangkat RT Tirtokusumo yang menjabat sebagai Bupati Karanganyar sebagai ketua. Jadi kunci jawabannya adalah bagian A. Organisasi Budi Utomo terjun dalam kegiatan politik. Nah teman-teman, organisasi-organisasi pergerakan nasional juga sering muncul atau ditanyakan, terutama tentang Budi Utomo. Jadi pastikan kalian benar-benar paham dan menguasai betul tentang organisasi Budi Utomo, mulai dari latar belakang berdirinya, siapa-siapa saja tokoh-tokohnya, dan tujuan awalnya apa, seperti itu. Ada juga organisasi pergerakan nasional lainnya seperti Sarekat Islam, Indis Party, Citrikoro Darmo, dan banyak lainnya. Teman-teman juga harus kuasai semuanya, karena biasanya soal-soal itu akan ditanyakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Jadi Badan Penasehat Pusat atau Cho Sang-in didirikan pada tanggal 5 September 1943 atas dasar anjuran Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Hideki Tojo. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B, Jenderal Hideki Tojo.
Cho Sang-in merupakan badan bentukan Jepang yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Saran saya perluas wawasan teman-teman tentang sejarah masuknya Jepang ke Indonesia yang diawali pada tahun 1942. Apa saja kira-kira latar belakangnya dan bagaimana reaksi bangsa Indonesia menyambut Jepang pada saat itu, hingga bagaimana bangsa Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, berikut pembahasannya. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan di Rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian D, Rumah Laksamana Maida. Oke, catatan penting dari saya untuk teman-teman semua berkaitan dengan soal ini adalah jangan lupa untuk mempelajari tokoh-tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan atau mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena sering sekali soal-soal seperti itu muncul di tes wawasan kebangsaan. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Oke, teman-teman, berikut pembahasan soal nomor 5. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Medan Area adalah dikarenakan adanya lencana merah putih yang diinjak-injak oleh tamu asing di hotel pada tanggal 13 Oktober 1945 yang menyebabkan para pemuda menyerbu hotel tersebut sehingga banyak korban luka-luka akibat bentrokan antara tentara sekutu dengan rakyat dan menjalar di seluruh kota Medan sehingga dikenal dengan pertempuran Medan Area. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian B, diinjaknya lencana merah putih oleh orang asing. Nah, soal ini merupakan bagian dari soal-soal tentang masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, masih banyak peristiwa penting lainnya seperti pertempuran yang terjadi di Surabaya, kemudian pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, dan sebagainya. Ada juga agresi militer 1 dan agresi militer 2. Dan peristiwa lainnya banyak ya teman-teman. Silakan perluas sendiri wawasan teman-teman. Dan yang penting itu semangat belajar. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Baik, pembahasan soal nomor 6 adalah sebagai berikut. Gerakan non-blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika karena adanya persaingan antara blok timur dan blok barat. Dengan dipelopori oleh 5 pemimpin negara antara lain Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka, pertemuan pertama di Kolombo, Sri Lanka diselenggarakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1952. Kemudian dilanjutkan pertemuan di Istana Bogor pada tanggal 29 Desember 1954. Dua konferensi ini menjadi cikal bakal adanya Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung, di mana menjadi awal lahirnya Gerakan Non-Blok atau GNB. Jadi kunci jawabannya adalah bagian C, mendirikan organisasi Gerakan Non-Blok. Nah, berkaitan dengan soal ini, silakan teman-teman juga cari informasi lainnya yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika atau KAA ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal nomor 7. Pada KTT Pittsburgh, Indonesia menjadi contoh sukses pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi langsung, yaitu melalui program BLT. Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank Dunia dan OECD untuk mengangkat berbagai success stories Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian B, pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi langsung.
Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Oke, berikut pembahasan soal nomor 8. Tokoh tiga serangkai terdiri atas Ernest Dowes-Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Indies Partij. Oke, jadi kunci jawabannya adalah bagian B, Indies Partij. Nah, ini berkaitan dengan tokoh-tokoh penting ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut pembahasan soal nomor 9. United Nations Temporary Executive Authority atau biasa disingkat dengan UNTEA adalah sebuah badan yang dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda, permasalahan status Irian Barat. Tugas-tugas pokok dari UNTEA yaitu yang pertama, menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama satu masa tertentu. Dan ketiga, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian C, UNTEA. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 10. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal nomor 10. Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat PUTRA adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian A, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga membantu ya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Thank you for watching and see you on the next video.